Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini kita akan mempelajari materi kita tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Anak-anakku, kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan yang asli dari Indonesia, seperti bunga kertas, bunga melati, bunga anggrek, bunga bangkai, pala, cengkih, dan lain sebagainya. Anak-anakku, agar tumbuhan ini tetap lestari dan tidak punah, maka diperlukan kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, kita akan mempelajari berbagai macam cara perkembangbiakan pada kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Baik anak-anakku, kita lihat yang pertama, yaitu tumbuhan berbiji. Anak-anakku, tumbuhan berbiji dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae, dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut dengan Gymnospermae. Baik anak-anakku, kita lihat yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium, di mana bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Anak-anak, kita lihat bahwa pada tumbuhan berbiji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia ataupun hewan, karena pada tumbuhan inilah menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Anak-anak, pada tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif, di mana tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk sigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan dapat memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif
memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami. Yang kedua, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia atau secara buatan. Baik anak-anak, kita lihat yang pertama, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti 1. Akar tinggal atau rizoma, 2. Geragi atau stolon, 3. Umbi lapis, 4. Umbi batang, 5. Kuncup adventif daun. Kita lihat yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma. Dalam botani, rimpang atau rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan vegetatif yang berkembang biak secara rizoma yaitu kunyit, lengkuas, temulawak, jahe, dan kencur. Seperti tampak pada gambar berikut ini. Kita lihat yang kedua, yaitu stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di atas tanah, di mana tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Seperti contoh berikut ini. Kita lihat yang ketiga, yaitu umbi lapis. Dikatakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis, di mana batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut cakram. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Seperti contoh berikut ini. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Pada bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kita lihat yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berfungsi juga untuk perkembangbiakan. Selain kentang, tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan umbi batang. Seperti pada gambar berikut ini.
lihat yang kelima, yaitu kuncup adventif daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun, di mana kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek, seperti pada gambar berikut ini. Baik anak-anak, kita lihat yang berikut, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu perkembangbiakan tanaman, seperti 1. Cangkok, 2. Merunduk, dan 3. Stek. Kita lihat yang pertama, yaitu cangkok. Cangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Simaklah penjelasan cara mencangkok tanaman berikut ini. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukan cangkok yaitu yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kemudian, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dan bungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Yang keempat, siram cangkokan tersebut setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh di bagian dalam. Keuntungan cangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, di mana mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Sedangkan kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh, di mana akar tanaman hasil cangkok lebih rapuh. Lihat yang kedua, yaitu merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk, di mana merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya seperti bunga alamanda. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat yang ketiga, yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru, seperti contoh berikut ini. Pada gambar ini dijelaskan bahwa ada beberapa cara untuk memperbanyak tanaman cocor bebek dengan cara di-stek daunnya. Kita lihat yang pertama, yaitu memilih daun cocor bebek yang dewasa atau sudah tua. Yang kedua, mengolah tanah atau menggemburkan untuk semai cocor bebek. Yang ketiga, meletakkan daun-daun cocor bebek. Kita lihat yang berikut, yaitu cara menyetek bagian batang. Pada gambar ini dijelaskan bahwa untuk menyetek bagian batang tumbuhan, yang pertama kita harus memilih batang tanaman yang sudah dewasa atau yang sudah terlihat tua. Kemudian yang kedua, potong bagian batang tersebut dengan cara menyerong atau membentuk runcing.
Yang ketiga, siapkan media tanam berupa tanah gembur yang sebelumnya telah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian masukkan campuran tanah tersebut pada pot yang berukuran sedang. Kemudian yang keempat, tancapkan batang tanaman yang dipotong tadi pada media tanam sedalam lebih kurang 10 cm. Agar tidak bergeser, maka patok dengan menggunakan bilahan bambu. Yang kelima, letakkan pot pada tempat yang teduh dan tidak lembab atau kering. Sebaiknya letakkan di tempat yang tidak begitu lembab dan juga tidak begitu panas. Dan yang terakhir, pada selang waktu 20 hari, maka batang tanaman tersebut sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas mudahnya. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, simaklah tugas berikut ini. Dengan berakhirnya materi ini, saya berharap kalian dapat menyerap dengan baik dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Dengan demikian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.